masih banyak kan yang berkeliaran di Jerman. Ya kerja masih kerja. Ya gue hari ini mau mereport kondisi Jerman saat status corona sudah menyampai 5.000 orang. Ini gue jam 7 pagi di daerah Frankfurt ya kan. Kalau kalian tadi lihat itu banyak orang-orang yang masih beraktivitas normal. Di kereta-kereta juga nggak ada yang pakai masker. Kira-kira seperti itulah. Ini gue kenapa jalan-jalan, karena gue harus kerja. Kalau misalkan kemarin ada rumor-rumor yang bilang Eropa mall-mallnya tutup, mungkin Eropa bagian lain kali ya, karena gue kerja di mall say. Ya tuh bisa dilihat shopping mallnya buka ya. Ada yang loading in barang. Tapi emang mahasiswa-mahasiswa lagi libur semester kan, itu kita delay untuk mulai summer semesternya itu nanti tanggal 20 April. So far sih pengumuman kayak gitu. Terus kalau misalkan guru-guru dan murid-murid sekolah biasa itu dia bukan tanggal, jadi diliburin 5 minggu ya. Terus banyak juga office yang udah work from home, kalau kata anak gaul Jakarta WFH, WFH gitu ya. Jadi shopping mallnya juga nggak terlalu rame sama orang-orang kantor, karena kebetulan nih shopping mall nempel sama gedung-gedung kantor gitu. Jadi belakangan ini emang gue di tempat gue kerja itu pengunjungnya juga sepi, tapi gue harus tetap masuk dan tentunya jaga diri. Nah kalau misalkan masalah panic buying itu, mereka yang habis di sini toilet paper. Kayak beberapa teman gue yang di Aussie itu gue lihat juga, itu banyak juga yang kasus-kasus toilet papernya habis. Gue nggak ngerti kenapa, karena gue orang Asia, jadi kita cebok pakai air ya say. Kita nggak pakai toilet paper, paling kita stoknya nasi, beras, gitu-gitu ya, pasta. Tapi nasi, beras dan pasta itu juga banyak yang habis di supermarket. Cuman kalau gue sendiri sih gue nggak nimbun ya. Yang gue lebih cari itu sekarang hand sanitizer sama masker, karena masker itu gue perlu buat travel. Kebetulan gue akan pulang ke Indonesia dan gue lagi deg-degan, takut flightnya cancel gitu. Tapi orang-orang di Jerman masih normal-normal aja sih. Ntar kita lihat ya kalau misalkan di stasiun agak sore gimana, jam 4 jam 5-an, soalnya ini kan masih pagi. Jadi tuh lihat ya, nggak pakai apa-apa kayak gitu yang barusan lewat. Kalau di sini kan ini kan masih pagi, jadi masih agak sepi ya gitu. Itu barusan ada orang masuk mall, buktinya kalau mallnya buka ya. Cuman emang ini masih pagi, jadi agak sepi. Nanti kalau misalkan gue ketemu temen gue, semoga dia mau ya gue interview, nanti gue tanya pendapatnya corona itu kayak gimana. BTW jangan bilang gue mirip Reinhard please. Dan maafin mata lembam gue, aku ngantuk. Yeah. Sepedanya bagus ya. Oh. Hai Freddy. Hey, Samsul. Kamu tinggal di Jerman ya? Oh sorry. Okay. We speak English, yes? Yes, I speak English. Yes. Okay. You live in Germany, yes? Yes, I'm living in Germany already almost 3 years, I will say. Okay. Yeah. But are you scared of this virus? I'm not scared for anything because if I will die today, I'm not stopping it. Yeah. But I'm more than scared. I am careful because you need to be at the same time scared to be careful, because if you are not scared, you cannot take conscience. Yeah. So I cannot say I'm not scared and I am scared. I'm Yeah. just in the middle. I am just conscious that You're not ignorant, yeah? I'm not ignorant, exactly. And people should not be, because it exists. I hear some people say corona is just a fantasy from people, a fantasy. No. Yeah, a lot of people believe it, but it's not true. Yeah. Is a sickness, is a virus, and we have a lot of virus. It's not the same the first time we have this situation. So if people ignore it, it's their problem. But for me, it's important to take care of ourselves, wash the hand, eat hot food, avoid this time place where people
Touch, a lot, yeah. and keep ourselves always clean like we are supposed to do. But does it affect your job in the restaurant? Yes, and it's gonna affect them more. It's just the beginning. A lot of companies are closing, and some are not closing. They are doing the work at home. But for my part, is already horrible because it's a gastronomy part, and I cannot work from home. I cannot cook home Yes, and that's invite right. customer home. That's So right. from my point and from my side, is already destroying the world. It's Yeah. already destroying my the business and my job, and it's scary because people are not coming to eat. Very Yeah. fine. We will find together, Mhm. one Okay. one solution, but it will take For sure. time. It will take time. It's still That's right. there. We need to try to do our best. Yeah. Yeah. Okay. Thanks a lot Welcome. for your time. Welcome. Was a big I hope pleasure. it's a lot of information that I can use. You okay? Okay. And then Thank no you too. touching, yeah? No, not touching. choose, yeah? No, those Choose? food. No. Like this? Just like that. Yeah, exactly. We need to keep it like gladiator. Yeah. Oke, Yeah. bye. Thank you. Bye bye. Ya tadi udah kelar interview Freddy, teman AI kerja ya. Kira-kira kayak gitulah kalau misalkan kalian tadi dengar bising-bising dari kanan kiri, terus banyak orang masuk keluar mall. Ya kayak gitu kira-kira, walaupun statusnya sekarang udah 6.000 orang ya, kurang lebih itu di Jerman infeksi, tapi orang-orang tetap masih pada main keluar ya. Terus banyak yang nggak pakai masker. Lebih tepatnya hampir semuanya nggak pakai masker. Kayak gitu, agak sedih sih. Ya perlu gue info juga, ini hari ini itu tanggal 16 Maret 2020. Per hari ini updatean gue seperti itu, cuman nggak tahu ya, tiap hari kan kasusnya nambah ya. Untuk corona itu bisa nambah 1.000, 2.000 per hari. Ya kita lihat aja nanti ke depannya Jerman akan jadi kayak gimana situasinya. Mungkinkah akan menjadi seperti Italia yang udah lockdown dan nggak bisa ngapa-ngapain. Habis ini gue mau ke Aldi, itu supermarket. Gue mau belanja beberapa barang yang habis ya. Dan kita lihat ya barang-barangnya masih ada atau enggak. Bismillah. Oh iya, gue mau cerita. Jadi kenapa gue hari ini masih masuk kerja? Karena kan gue kerjanya di mall ya. Terus masih buka mallnya. Terus memang udah ada regulasi sih dari perusahaan tempat gue kerja itu yang bilang kalau misalkan kita harus tetap masuk. Karena kita nggak bisa bolos dengan alasan gue takut kena corona apa segala macam gitu, sampai emang kita ada kena kontak sama orang yang udah infeksi atau segala macam, jadi kita harus info gitu. Gue nyebrang dulu gengs. Nah itu baru kita bisa untuk emergency call, terus bilang deh kalau misalkan kita harus karantina atau isolasi diri semacamnya kayak gitu. Ya agak, sebenarnya sih agak complicated sih ya, agak gimana gitu gue juga, cuman ya udah. Tapi precautionnya emang tinggi banget sih sekarang di restoran, kayak apa-apa harus pokoknya pakai disinfektan. Terus kita nggak boleh touch langsung untuk kayak mesin kasir atau segala macam, itu kita nggak boleh touch langsung, harus pakai hand glove all the time. Cuci tangan kapanpun, itu pokoknya bener-bener tinggi banget, nggak bisa gue ceritain salah satu. Ya kira-kira kayak gitulah. Ataupun mungkin akan tutup tuh restoran kalau dari pemerintah lokal sininya bilang oke, kita harus tutup pusat pembelanjaan atau restoran-restoran kayak gitu. Nah baru kita akan tutup. Tapi bagusnya di tempat gua kerja kita bakalan tetap dibayar kalau misalkan emang harus tutup gitu. Nah tadi udah denger kan informasi dari interviewee gue kayak gimana. Jadi kalau di restoran itu sekarang emang lagi sepi banget. Kenapa? Karena kantor-kantor libur, terus begitu takut keluar apa segala macam. Jadi itu emang efek banget sama bisnis-bisnis di Jerman juga kayak gitu. Tapi ya yang tadi gue jelasin, kita harus tetap masuk. Jadi sebenarnya kita gabut juga sih di tempat kerja, karena nggak harus prepare banyak untuk dijual pertama, terus begitu nggak ada customernya yang datang untuk kita layanin.
So cuman emang udah dikasih tahu kita nggak boleh prepare banyak-banyak makanan. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita bisa tutup, gengs. Nah, teman gue tadi dia datang ke tempat kerja kita yang udah resign tuh sebulan lalu. Terus dia dapat kerjaan baru kan, masih probation. Terus sekarang tempat kerjanya tutup, dan karena dia masih probation, jadi dia nggak bakalan dibayar. Gue agak sedih sih. Ini gue lagi di stasiun bis, depannya stasiun kereta ya. Baru nyampe, lihat tuh banyak banget manusianya. Kalau diperhatiin baik-baik, ini banyak banget anak-anak mudanya yang harusnya libur sekolah 5 minggu. Tapi mereka malah main ya. Aduh, kenapa itu pada ngumpul-ngumpul pacaran ya. Orang tuanya juga kenapa ngebolehin ya. Aduh, bukannya tinggal di rumah tentram damai. Emang sih itu mataharinya bagus ya, jadi orang-orang pengen keluar. Tapi tetap aja cuy, corona 6.500 kasus di Jerman. Masuknya semua dari pintu tengah cuy, pintu depannya dikunci. Ini situasi di bus di Jerman ya, tuh lihat. Jadi tadi kita masuknya dari pintu tengah situ, pintu depannya udah nggak bisa masuk. Kenapa? Karena busnya udah digembok tuh ya, dibilang nggak boleh kontak-kontak sama supirnya gitu. Voila, gue dari supermarket. Ya, jadi gue dari supermarket dan emang bener nggak ada toilet papernya, habis say. Adanya tisu-tisu biasa. Ini adanya yang tisu buat di kitchen. Yuh. Nggak apa-apa, gue mau beli ini aja. Belum pernah seumur hidup gue ke Aldi lihat barang-barangnya kosong banget, melompong kayak gini. Tuh lihat ya. Belum pernah gue seumur hidup kesini ngeliatnya kosong. Tuh udah mau habis. Tunggu gue kesini duluan sebelum habis. Aduh, beli apa ya? Nah, gue sendirian gak bawa mobil. Pusing deh gue nanti bawanya. Ini biasanya pisang ada di sini nih. Tuh. Ini sisi lain say. Nggak ada say, kosong. Metong deh Eka, aduh. Apa perlu juga nih Eka beli air? Katanya sih ya, katanya takutnya air tap water itu nanti bakalan, takutnya ya, teori beberapa bilang ini keinfeksi lah apa segala macam airnya. Aduh, berat banget nih. Kita lihat ke beras ya. Gue sih kemarin udah beli beras 10 kilo karena beli packing yang gede lah. Biasa kita orang Indonesia makannya beras ya banyak. Cuman kita mau lihat aja nih stoknya. Kebetulan masih banyak itu pasta-pasta. Bukan pasta yang spaghetti tapi ya. Biasanya beras di sini. Nggak ada, kosong say. Kosong. Ini beras ya, bukan beras sih. Kosong say. Udah lah ya, mau diapain lagi? Tuh lihat ayam kosong. Biasanya tuh banyak yang boneless di sini. Gila banget nih orang-orang Jerman. Sedih Heka. Ya, udah lihat ya tadi di supermarket barangnya semua habis. Telur pun habis ya. Ayam yang frozen gitu semua habis. Kalau yang di depan gue semua tadi belanjanya gila-gilaan banget. Karena gue sendiri ya, gue nggak bisa belanja banyak-banyak. Cuma ini aja udah cukup ya untuk I don't know 2 minggu ke depan kali ya. Ya intinya di Jerman juga semua udah pada panik karena udah pada memprediksi ya kalau kita bakalan nanti jadi Italia yang kedua.
karena katanya sih mau lockdown apa segala macem rumor ya. Cuma sampai sekarang sih belum ada pengumuman untuk lockdown gitu. Kalau misalkan close border sama negara tetangga itu udah, karena mereka juga udah close border say. Tapi ya kira-kira begitulah situasi corona di Jerman dengan nomor angka 6.500 lebih ya. Gua nggak mau kasih judgement negatif atau segala macam, kalian nilai sendiri aja kayak gimana. Cuman kalau emang menurut gue sih di sini santai ya, walaupun harusnya nggak sesantai itu. Tapi ya udah, kita ikutin aja aturan mainnya. Kita lihat tanggapannya nanti ke depannya kayak gimana. Kalau kata gue sih gue percaya sama pemerintah Jerman, karena mereka juga saintis the best lah ya. Kalau Trump tuh bayar saintis buat Jerman tuh buat ngeluarin vaksin gitu ya, masa gue aja nggak percaya gitu kan. Cuman tetap kita ngeri di sini. Nah, gue pengen cepet-cepet pulang ke Indonesia sih sebenarnya. Doain aja semoga lancar semuanya ya. Belum tahu sebenarnya gue mau pulang minggu depan, tapi kalaupun di cancel ya udah nggak apa-apa. Tuh, demi kebaikan bersama, gue juga harus cek dulu kali ya corona ada apa enggak. Doain aja semua aman di Jerman. Oke, makasih yang udah nonton, udah follow gue, dan sorry banget kalau gue nggak ada updatean apa-apa. Sampai akhirnya sekarang gue memutuskan untuk bikin video masalah situasi di Jerman terhadap kasus-kasus corona yang sudah berjalan gitu ya. Kalau misalkan ada concern atau pertanyaan lebih kayak di sini gimana penanggulangannya, boleh komen aja atau chat gue di Instagram, pasti gue balas kok, pasti ya. Karena dari video-video terakhir gue banyak banget yang chat gue untuk nanya-nanya gimana caranya kuliah apa segala macam, itu gue balas ya. Makasih semua, I love you, all the best, stay safe di Indonesia pokoknya. Kalau bisa di rumah aja ya. Dadah, see you later. By the way, gue nggak mirip Reinhardt. Bye. Belum selesai, jadi gue udah nyampe rumah sekarang. Terus barusan banget nih baca berita, nonton TV, kedengeran ya. Itu ternyata ada proposal dari European Commission buat tutup border. Pokoknya orang-orang di Jerman nggak boleh travel. Itu cuman baru proposal sih, jadi gue nggak tahu kalau gue itu bisa terbang atau enggak. Dan semua orang-orang Jerman yang ada di Filipina atau Indonesia, nggak tahu negara mana lagi, katanya mau diekstrak balik ke Jerman. Katanya negara-negara ini kemungkinan akan menjadi center pandemi berikutnya setelah Europe nomornya turun. Kayak dari Cina sekarang nomornya turun, sekarang ke Europe kayak gitu. Jadi kalau yang mau ke Jerman kayaknya jangan dulu sih. Pusing banget di sini, semuanya lagi pada panik. Terus ini juga chancellornya udah bilang mau tutup restoran, bar, klub, semua acara agama udah mau ditutup. Pusing, setiap hari ada aja updateannya yang baru. Pokoknya ini cuma per tanggal malam ini ya, per tanggal 16 video gue buat ya. Doain aja semoga kita semua aman. Udah sih itu aja updatean tambahan. Ya udah, kalian jaga-jaga kesehatan ya. Terima kasih udah nonton video gue. Mungkin bosan kali ya gue mau say bye lagi, tapi ya bye bye. Pusing.